Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu lagi di pertemuan selanjutnya ya. Kalau kemarin kita ngebahas tentang perbedaan karya ilmiah murni dengan karya ilmiah populer, sekarang saya akan menjelaskan karya ilmiah populer dulu. Karya ilmiah populer kemarin ini kita udah bahas, yaitu tulisan ya, yang pakai bahasanya tidak terlalu baku, juga bisa dipahami oleh siapa saja. Dan salah satunya yaitu ada tulisan website. Nah, di sini saya sudah buka banyak sekali website yang bisa kita jadikan tempat untuk mengirimkan tulisan kita. Di sini ada Qureta, kemudian ada Artikula, ada Artikula juga, kemudian ada Tafsir Quran ID ya, di sini ada Tafsir Quran ID, ada kemudian Rahima, kemudian ada GeoTimes. Nah, banyak sekali. Nah, teman-teman bisa tinggal pilih nih salah satu dari banyaknya platform website yang bisa kita kirimkan tulisan kita ke website-website ini. Oke, kita ke Qureta dulu. Nah, jadi setiap website ini pasti menyuruh kita untuk membuat akun. Kebanyakan ya menyuruh kita membuat akun. Cara membuat akun yaitu dengan mendaftar ya. Nah, di sini ada banyak sekali yang bisa kita tulis, baik dari politik, ekonomi, hukum, iptek, tentang perempuan juga, tentang agama juga, tentang baik fiksi maupun non fiksi ada semua di Qureta. Jadi ketika kita mau nulis, kita harus buat ini. Nah, di sini ada orang ya, ini simbol orang itu, silakan diklik. Nanti teman-teman bisa langsung membuat akun teman-teman sendiri. Nah, di situ nanti teman-teman bisa menulis terserah, mau menulis apa aja bisa, baik dari itu politik, kemudian ada yang fiksi maupun non fiksi gitu ya. Ada yang agama juga, jadi banyak sekali platformnya di sini di Qureta itu. Yang pasti yang pertama kita harus membuat akun terlebih dahulu. Nah, ketika kita akan mengirim tulisan, apa yang harus kita baca dari website ini, yaitu bagaimana cara atau bagaimana ketentuan-ketentuan yang ada di dalam website ini. Misalnya harus berapa kata dalam satu tulisan gitu ya. Misalnya harus berapa kata dalam satu tulisan, kemudian satu paragraf harus berapa baris. Itu teman-teman bisa baca bagaimana cara mengirim tulisan di website ini. Nah, di sini ada tips menulis, kemudian penyuntingan kategori tulisan, itu teman-teman pelajari dulu. Setelah teman-teman sudah mempelajarinya dan bisa udah paham maksudnya bagaimana harus menulis, ada berapa, harus satu paragraf berapa baris, kemudian ada berapa kata, itu bisa dibaca dari sini. Nah, gitu. Kalau sudah, teman-teman bisa nulis dari tema-tema yang disajikan di dalam platform website Qureta ini. Itu ya, untuk Qureta ini nanti teman-teman bisa menuliskan sendiri, maksudnya bisa upload sendiri gitu. Jadi dari kita udah buat akun, kemudian kita login dan kita bisa nulis sendiri di Qureta. Nah, di sini ada daftar ini kan. Nah, daftar ini kita bisa daftar. Nanti silahkan diisi apa yang harus teman-teman isi. Kemudian setelah mempunyai akun, teman-teman bisa upload tulisan di Qureta ini. Oke, yang kedua ada Artikula. Kalau Artikula ini lebih ke agama gitu ya, lebih ya nggak harus agama sih, tapi banyak di sini yang tentang agama. Ya kan, banyak kiaiku, terus ini pesantren, banyak sekali hermeneutika Al-Quran. Ini tentang tafsir juga banyak yang menulis di sini. Caranya kita harus belajar dulu. Nah, bagaimana cara mengirim tulisan di sini? Salah satunya ini, panduan menulis. Di sini kita juga harus buat akun terlebih dahulu. Akunnya nanti diisi dengan email, terus nama teman-teman siapa. Nanti setelah buat akun,
terus nanti dikirim sama redaksinya, redakturnya ini Artikula untuk passwordnya. Nah, di sini nanti, nah ini ada panduan upload tulisan atau artikel. Bisa teman-teman baca dulu bagaimana cara menulis atau mengupload artikel. Di sini ada ketentuan 700 kata, gitu kan. 700 kata itu kalau kita menulis di Word, itu sudah terlihat di bawah, itu kan ada berapa kata, gitu kan. Ada berapa halaman, kemudian ada berapa kata, dan di situ bisa dilihat. Dan di sini ada puisi, cerpen, jadi teman-teman bisa membaca dari sini bagaimana cara mengirim tulisan di website ini. Nah, ini ada kan, kemudian ini topik atau tema yang bisa ditulis di artikel, ada ulasan, perspektif, sampai ke ini, tabi, ya. Kemudian pedoman transliterasi ada semuanya di sini. Nah, teman-teman harus buat ini dulu. Nah, ini daftar ya. Silahkan mendaftar dengan mudah dan tidak usah membayar. Teman-teman di sini langsung daftar saja. Nanti kalau sudah bisa daftar, dikirim password dari redakturnya, nanti teman-teman bisa login di sini. Gitu. Oke. Sekarang ke tafsir Al-Quran ID. Ini yang banyak tentang tafsir semua, bukan banyak, memang di sini khusus tentang tafsir. Ini banyak sekali tulisan-tulisan tentang tafsir. Teman-teman bisa baca di sini. Kalau silahkan pelajari dulu bagaimana cara menulis di sini ya, biar tahu cara menulis bagaimana. Nah, di sini juga ada ini bagian kirim tulisan. Nah, dikirim tulisan ini, teman-teman bisa belajar bagaimana cara mengirim tulisan. Yang pertama, naskah itu ditulis 500 kata. Ya, kalau tadi ini artikula 700 kata, kemudian Koreta itu kayaknya 700 kata juga. Nah, di artikula ini ada 500 kata. Nah, kalau di sini kita tidak perlu membuat akun. Kalau kita punya tulisan, kita langsung ke kirim. Surel itu surat elektronik ke redaksi @alquran, tafsir Al-Quran ID. Nah, dalam bentuk Microsoft Word ya. Nah, ini bagi kontributor pertama itu harus mencantumkan nama, kemudian ada foto pribadinya, kemudian ada institusinya gitu kan. Nah, di sini panjang setiap paragraf itu ada 200 hingga 300 karakter. Nah, karakter itu bisa dilihat, teman-teman lihat di Word yang di sebelah halaman, kemudian kata itu silahkan diklik, nanti di situ ada berapa karakter dari tulisan teman-teman per paragrafnya itu di blok dulu gitu ya. Nah, nanti ketahuan itu ada berapa karakter gitu. Nah, kalau di sini setiap artikel itu mendapatkan honorarium, di sini sudah dituliskan. Jadi teman-teman bisa juga silahkan menulis juga di sini, ikuti langkah-langkahnya gitu ya. Ini tentang tafsir semua. Jadi ini sangat-sangat membantu teman-teman belajar bagaimana cara belajar tafsir yang sudah dipelajari bisa dituliskan kemudian biar dibaca oleh banyak orang. Tapi sebelum menulis jangan lupa teman-teman cari dulu, di sini ada pencarian. Misalnya teman-teman mau nulis tentang Abdullah Said gitu ya. Oke. Oh, ternyata di sini sudah ada loh Abdullah Said. Ada Abdullah Said gitu kan. Oh, kalau di sini sudah ada, berarti apa yang belum ada di sini? Silahkan dicari dulu ya, biar nanti tulisan teman-teman bisa dipublish di sini kalau belum ada. Nah, caranya dengan mengirimkan tulisan teman-teman yang 500 atau sampai 1000 kata itu ke email dari redaksi @tafsir Quran ID, tafsir Al-Quran ID. Jadi gitu. Nanti kalau terbit kan lumayan ya. Oke. Ini juga banyak sekali, ada tafsir tematik, kemudian tafsir tahlili. Nah, ini tafsir tematik adalah tafsir yang banyak teman-teman teliti kan. Nah, ini misalnya tafsir ahkam larangan melakukan bunuh diri dalam Al-Quran. Kemudian tafsir surah Al-Maidah itu kan bisa teman-teman jadikan bacaan banget ya. Nah, teman-teman juga bisa membaca. Misalnya teman-teman mau nulis tentang tokoh tafsir siapa gitu, baik itu Indonesia maupun luar negeri, bisa banget. Tinggal tulis saja dengan jumlah kata 500 sampai 1000 kata, kemudian dirapikan dengan satu paragraf itu 200 sampai 300 karakter.
200 sampai 300 karakter itu biasanya 3 sampai 4 baris biasanya. Tapi nanti coba dicek ya. Itu. Jadi bisa teman-teman nanti kirimkan ke sini gitu. Ya. Nah, ada juga ini ada rahma.id. Rahma.id ini memang banyak tulisan-tulisan tentang perempuan. Di sini ada inspirasi, ini ada isi tokoh, kemudian kisah, ada tuntunan Islami, kemudian keluarga sakinah, ada bulmarah, banyak ya. Jadi teman-teman sebelum nanti mengirim tulisan ke sini, silakan setidaknya baca-baca tulisan di sini dulu. Apa sih misalnya tokoh, jadi cari aja tokoh. Kira-kira siapa tokoh yang belum ada. Nah, caranya teman-teman baca dulu, ini ada kirim tulisan, silahkan dibaca. Berapa kata yang harus teman-teman tuliskan sebelum upload ke website ini. Nah, ini ada essay itu 800 sampai 1000 kata ya. Kemudian ini ada berapa kata, jadi beda-beda kalau rahma.id itu. Ada yang 700, ada yang 850 gitu kan. Nah, kriteria kepenulisannya di sini. Nah, jadi ini sama kayak tafsir Al-Qur'an ID. Di sini satu alinnya itu 200 sampai 300 karakter. Nah, gitu. Dibaca. Jadi di sini mereka tidak mau menerima tulisan yang bias gender. Jadi harus apa ya? Kesetaraan ya antara laki-laki dengan perempuan. Cara mengirim tulisannya ini kirim file foto dan biodata singkat di body emailnya dan kirim ke redaksi @rahma.id. Jadi teman-teman ketika udah nulis tentang perempuan misalnya, udah 500 sampai 1000 kata, dikirim ke sini, dah di body emailnya itu ditulis nama teman-teman, kemudian biodata singkat lah, misalnya saya Siti Robikah, dosen, atau saya pegiat gender atau dan lain-lain gitu ya, bisa. Kemudian kirimnya ke redaksi @rahma.id. Nah, dengan file fotonya. Gitu. Jadi sebelum menulis di setiap website, silahkan teman-teman bisa belajar dulu bagaimana kriteria kepenulisan di setiap website. Karena di setiap website pasti punya cara masing-masing, punya kriteria masing-masing untuk menuliskan menerima tulisan atau terima tulisan yang mereka terima. Di sini ada GeoTimes. Ini kalau GeoTimes itu lebih ke umum ya. Tapi juga ada yang agama, banyak. Nah, di sini kita juga harus buat akun dulu, kemudian kita upload sendiri, dan nanti kita tinggal menunggu menunggu di publish atau tidaknya. Jadi jangan takut kalau mencoba pertama terus nggak publish, jangan takut ya, karena itu sudah hal biasa. Nah, semuanya ini dari tadi Kureta, kemudian Artikula, kemudian Tafsir Al-Quran ID, Rahma.id, sampai GeoTimes, ini punya kriteria, punya cara tersendiri untuk menerima tulisan teman-teman. Nah, di sini sama, GeoTimes itu registrasi dulu, buat akun dulu. Kalau sudah buat akun, nanti teman-teman bisa menuliskan di sini. Nah, kalau GeoTimes itu lebih ke banyak yang politik gitu, lebih ke umum. Ya, ini cara registrasinya, register ini. Jadi banyak ya platform yang bisa kita kirimi tulisan. Mungkin teman-teman punya suatu pemikiran apalah gitu, bisa sekali memilih website yang bisa dikirim di platform-platform ini. Misalnya ini tafsir Quran ID. Bu, saya tuh pengen menulis tafsir surah apa gitu ya misalnya. Nah, itu bisa. Teman-teman bisa ini baca dulu. Ini gimana ya cara nulisnya? Nah, banyak bertanya itu tidak baik. Misalnya dalam Al-Maidah ayat 101 sampai 102. Itu maksudnya apa ya? Nah, ini bisa teman-teman belajar dulu dari tulisan orang. Oh, kita nulis Al-Qur'annya dulu, kemudian berbagai riwayat seputar surah Al-Maidah dari hadis-hadis gitu ya. Kemudian tafsir surah Al-Maidah dari berbagai tafsir, dari berbagai hadis, berbagai tafsir sudah dijelaskan lah. Terakhir
teman-teman ngasih kesimpulan kayak di tulisan ini ya. Jadi ada beberapa poin penting yang dapat diambil dari penafsiran Al-Maidah ayat 101 sampai 102. Nah, ini ada 1, jangan banyak bertanya. Kemudian 2, tidak diperkenakan bertanya mengenai sesuatu yang meskipun dijawab tidak memberi manfaat apapun kepada kita. Gitu. Nah, jadi teman-teman bisa mengirim tulisan, silahkan. Misalnya tadi kalau mau ke Kureta, kita harus login dulu dengan daftar punya akun, terus teman-teman punya tulisan baik itu fiksi maupun non fiksi. Mungkin Bu saya tuh suka tulisan fiksi, misalnya puisi atau apa, di sini bisa. Tapi teman-teman jangan lupa silahkan baca dulu ini tips menulis, kemudian bagaimana menulis di sini harus berapa kata gitu ya. Nah, panduan menulisnya pasti ada di setiap website, itu pasti ada panduan penulisan bagaimana. Oke, saya tunggu karya teman-teman ya semuanya. Silahkan mau nulis di Kureta boleh, mau nulis di Artikula boleh, Tafsir Quran ID boleh, Rahma.id boleh, Geotimes boleh, terserah dimanapun teman-teman mau menulis. Saya sangat apresiasi sekali kalau teman-teman bisa tulisannya bisa dimuat di platform-platform ini. Ini adalah salah satu cara kita belajar untuk menulis sebelum kita menulis yang keilmiah murni ya, yaitu jurnal dan skripsi. Terima kasih, begitu dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Semoga bermanfaat teman-teman. Oh ya, jadi teman-teman, bagaimana sih sebetulnya kalau kita mau nulis tulisan populer itu, teman-teman bisa belajar dari tulisan-tulisan populer yang sudah di-publish di sini. Di sini ada inspirasi ya, ada lagi, oke, ada inspirasi, ada pokoknya banyak yang bisa dipelajari di sini. Nah, ini ada inspiratif, kemudian ada puisi, ada cerpen. Itu kalau Kureta itu banyak sekali, memang ada banyak pilihan. Nah, ada kiat-kiat, kemudian ada yang fiksi ya. Nah, ini fiksi-fiksinya. Kemudian teman-teman bisa belajar dari bacaan-bacaan ini. Misalnya mau nulis tentang cerpen, berarti saya harus ke fiksi. Cerpennya kayak apa sih mereka, kayak gitu ya, di fiksi ini. Nah, gitu. Gitu ya. Semoga bermanfaat. Yuk, nulis. Saya tunggu tulisan teman-teman.